Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati dan banggakan jamaah ngabuburit Masjid Babu Sofa Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sampai saat ini di Ramadan yang keberapa? Keempat. Kita masih dianugerahi oleh Allah nikmat sehat. Bapak Ibu jamaah, luar biasa nikmat Allah yang namanya sehat. Apalagi nikmat sehat itu tidak hanya jasmani saja, tetapi juga rohani. Maka patut kiranya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat jasmani dan rohani. Kemudian ada nikmat yang juga penting, yaitu nikmat sempat. Oleh Allah kita dianugerahi nikmat sehat jasmani, nikmat rohani juga, sehat rohaninya. Akan tetapi tidak punya kesempatan atau tidak berkesempatan untuk hadir di majelis ini, maka panjenengan juga tidak akan berkesempatan bisa rawuh. Oleh karena itu patut kiranya juga bersyukur atas nikmat Allah, kesempatan yang telah diberikan. Kemudian nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat selamat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, nikmat sehat jasmani dan rohani telah diberikan kepada Allah. Nikmat sempat panjenengan bisa hadir rawuh di majelis ini. Kemudian nikmat selamat, dari rumah panjenengan melangkahkan kaki menyusuri jalan dengan niat ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Tentunya tidak lepas dari nikmat yang namanya selamat, sehingga panjenengan semua bisa rawuh, duduk dengan tenang mendengarkan sharing, berbagi ilmu untuk menambah ilmu-ilmu agama yang kiranya bisa sebagai bekal nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, maka sekali lagi ungkapan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah sehat, nikmat Allah sempat, dan nikmat Allah selamat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah kita bersandar kelak, berharap mendapat syafaat di hari kiamat. Tak hanya itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita, menghantarkan kita dari zaman jahiliyah era hingga modern era. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau senantiasa mendapat syafaat, baik syafaat di dunia maupun di akhirat.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, menapaki hari-hari di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Tentunya panjenengan semua semangat untuk senantiasa melaksanakan rukun Islam. Yang keberapa ibu-ibu puasa itu? Bapak Ibu, ibadah puasa itu rukun Islam yang keberapa? Yang keempat, puasa. Nah, oleh karena itu sambutlah Ramadan kali ini dengan kegembiraan hati. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penghulu segala bulan. Oleh karena itu patut kiranya dengan kehadiran Ramadan kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dan ampunan. Rasulullah menyambut bulan Ramadan ini menggambarkan bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, tamu agung. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bulan Ramadan itu sebagai tamu agung. Maka Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sepatutnya lah kita menyambut tamu agung ini dengan kebahagiaan. Bagaimana dengan panjenengan semua? Tentunya juga bahagia bisa menyambut Ramadan di tahun 2023. Tentunya dengan segala nikmat Allah yang tadi, nikmat sehat, nikmat sempat, juga nikmat selamat. Tamu agung. Kalau dalam hati dan pikiran kita mau kedatangan tamu agung misalnya, persiapannya sudah luar biasa. Tamu agung itu bisa dari unsur pemerintah, bisa dari unsur tokoh masyarakat atau tokoh ulama. Kalau dari ulama mau kehadiran kiai misalnya di dalam panjenengan, tentunya panjenengan sudah mempersiapkan diri mau kehadiran seorang kiai, seorang ulama yang disegani. Kemudian andaikan tamu agung itu dari tokoh masyarakat misalnya, panjenengan pun juga akan siap-siap dengan berbagai suguhan. Apalagi kalau tamu agung itu dari unsur pemerintahan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kebahagiaan menyambut tamu agung Ramadan sekalipun di zaman ultra modern ini tidak bisa dipercepat. Ibu, kehadiran Ramadan itu boten saged dipercepat, boten saged ditunda, pun juga boten saged jadwalnya ditambah. Bulan Ramadan itu datangnya sekali dalam setahun. Bahkan sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh bersabda, "Lau ta'lamu annama fi Ramadan wala tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu akan keagungan Ramadan, maka
mereka umatku itu maksudnya akan meminta sepanjang tahun itu menjadi Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari hadis Rasulullah ini ada dua hal yang penting bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa tidak semua umat Rasulullah atau tidak semua manusia itu tahu akan keagungan Ramadan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Ramadan itu adalah bulan yang mulia, yang lebih baik dari bulan-bulan yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tentunya panjenengan semua sudah akrab dengan ayat Al-Quran ini. Bahkan ketika sebelum Ramadan di hari pertama, kedua, dan seterusnya, mulai dari kultum, di tengah-tengah sholat taraweh, kemudian kuliah subuh, khutbah Jumat, atau apapun namanya, itu pasti akan dibaca. Pun panjenengan juga dalam bulan Ramadan ini kalau mengaji Al-Quran akan membaca surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah untuk menjalankan puasa Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, puasa Ramadan itu turun pada tahun 2 Hijriah. Artinya apa? Bahwa sebelumnya Ramadan itu dilaksanakan atau belum pada bulan puasa. Artinya Ramadan sebelum 2 Hijrah itu belum masuk bulan puasa. Baru setelah Islam di permulaan, Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya sebelum 2 Hijrah itu untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram. Nah, jadi Ramadan jatuh atau dimulai setelah tahun 2 Hijriah. Ramadan memang bukan termasuk 4 bulan yang mulia, Bapak Ibu. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36. Ada the big four, 4 bulan yang mulia menurut surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan yang mulia itu menurut At-Taubah ayat 36 adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dari keempat bulan ini ternyata Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Akan tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, kemuliaan Ramadan lebih di atas 4 bulan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentunya panjenengan akan bertambah semangat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ketika Bapak Ibu sekalian mengetahui tentang keagungan bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, syahrun azimun mubarakun, bulan agung, bulan berkah. Bulan agung artinya bulan mulia, artinya bahwa Ramadan itu mempunyai nilai yang lebih di atas bulan-bulan yang lain. Syahrun mubarakun, bulan berkah.
berkah itu artinya sekalipun dari sisi jumlah hari, misalnya Ramadan 30 hari, kemudian bulan yang lain juga 30 hari, akan tetapi nilai pahala ibadah di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, arti berkah menurut Islam adalah sesuatu yang secara materi sedikit akan tetapi mempunyai daya guna, hasil guna atau manfaat yang lebih besar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kemudian keagungan yang berikutnya adalah Lailatul Qadar. Sahrun khairum min alfi syahr. Jadi Ramadan adalah terdapatnya di dalam ada malam Lailatul Qadar. Secara matematis, malam Lailatul Qadar kalau dihitung 1000 bulan dibagi 12 bulan 1 tahun, maka ketemunya adalah 83 tahun, 3 bulan. Ini artinya bahwa ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar pahalanya seiring atau sesuai dengan umur 83 tahun lebih 3 bulan. Jadi ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar nilai pahalanya sama dengan beribadah selama 83 tahun. Panjenengan bisa punya gambaran umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata umurnya 60 lebih sekian. Kita sebagai umat Rasulullah juga tidak akan jauh dari usia Rasulullah. Oleh karena itu, manakala kita sampai saat ini diberi oleh Allah umur yang lebih dari 62-3 tahun, itu adalah anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu, maka harus kita syukuri dan kita manfaatkan kelebihan umur itu dengan menambah pundi-pundi amal kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kemudian keagungan berikutnya adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan akan mendapat pahala sebagaimana ibadah wajib. Misalnya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik itu qobliyah maupun ba'diyah. Apabila panjenengan lakukan di bulan Ramadan ini, maka pahalanya sama dengan pahala mengerjakan ibadah wajib. Lantas bagaimana Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah dengan ibadah yang wajib? Ibadah yang wajib malah manakala dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Jadi kalau ibadah sunnah pahalanya sama dengan pahala ibadah wajib manakala dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian ibadah wajib panjenengan semua akan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Bapak Ibu jamaah Abu Burid Masjid Babu Sofa yang dirahmati Allah,
tentunya dengan berbagai iming-iming pahala yang luar biasa. Ini akan menjadi semangat panjenengan, akan menjadi motivasi untuk senantiasa berbuat yang baik. Ada keagungan bulan Ramadan yang tidak kalah pentingnya, yaitu Qiyamul Lail. Ibadah Qiyamul Lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan namanya sholat tahajud. Tetapi kalau panjenengan laksanakan di bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih. Jadi Qiyamul Lailnya di bulan Ramadan sholat tarawih, Qiyamul Lailnya di luar bulan Ramadan sholat tahajud. Mudah-mudahan nanti panjenengan semakin bersemangat karena diberi oleh Allah panjang umur sehingga masih bisa melaksanakan, masih bisa ketemu dengan Ramadan di tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita gali keagungan Ramadan tentunya lebih banyak lagi. Ada keagungan Ramadan bahwa pada bulan Ramadan seluruh pintu-pintu surga dibuka. Itu sebagai penyemangat bagi panjenengan. Artinya apa? Bahwa pintu untuk berbuat kebaikan dibuka seluas-luasnya. Namun panjenengan harus tetap waspada. Jadi kalau ada yang berpikiran, wah Ramadan pintu surga seluruhnya dibuka, berarti kalau tidak beribadah, misalnya mati di bulan Ramadan akan masuk surga. Nah, tolong Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anggapan panjenengan yang seperti ini perlu diluruskan. Ini tidak benar, perlu diluruskan dan tidak benar. Oleh karena Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, maka leha-leha, wis tidak usah memperbanyak ibadah, wong pintu surga saja dibuka. Berarti misalnya orang ibadah mati di bulan Ramadan langsung masuk surga. Nah, anggapan yang semacam ini tidak benar, perlu diluruskan. Kemudian keagungan Ramadan yang lain adalah pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya apa? Bahwa hal-hal yang menuju kepada kejelekan diminimalisir, dikurangi, atau bahkan dihapus. Artinya apa? Kalau kemudian ada orang yang berpendapat atau berasumsi bahwa pintu neraka kan ditutup, berarti ketika nanti berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan, toh masih masuk surga. Nah, ini tidak. Kalau ada yang masih berbuat kemaksiatan, melanggar larangan Allah dan berbuat dosa, itu adalah kesalahan diri pribadi, tidak ada kaitannya dengan pintu neraka yang ditutup oleh Allah rapat-rapat. Kalau masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa, itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berbagai keagungan Ramadan panjenengan telah pirsa bersama. Mari dengan berbagai keagungan itu, mudah-mudahan panjenengan semakin semangat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah secara maksimal, baik
ibadah yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah, maupun ibadah yang ada hubungannya dengan manusia. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan nanti kita mendapat gelar la'allakum tattaqun. Dan yang tidak kalah pentingnya, semoga kita kelak bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.